A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pada kesempatan waktu ini saya akan melanjutkan membaca yang dari kemarin kita teruskan. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana membukakan jalan dari kegelapan ke pintu cahaya hingga hari kiamat nanti. Pembacaan selanjutnya yaitu ini dari yang kemarin ini. Pertama, mazhab bukan agama, tapi pemahaman ulama terhadap nas-nas teks agama dengan ilmu yang ada pada mereka. Dari mulai pemahaman mereka tentang ayat, dalil hadis, uruf sampai huruf ba yang masuk ke dalam kata. Begitu detailnya. Oleh sebab itu, slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah memang benar. Tapi apakah setiap orang memiliki kemampuan? Apakah semua orang memiliki alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman para ulama? Oleh sebab itu, bermazhab tidak lebih dari sekedar bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang suatu masalah. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 16, surat 16 ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kedua, ikhtilaf mereka pada furu' permasalahan cabang, bukan pada usul, dasar, atau prinsip. Mereka tidak ikhtilaf tentang apakah wudhu itu wajib atau tidak. Yang mereka perselisihkan adalah masalah-masalah cabang. Apakah mengusap itu seluruh kepala atau sebagiannya saja. Demikian juga dalam salat. Mereka tidak ikhtilaf tentang apakah salat itu wajib atau tidak. Semuanya sepakat bahwa salat itu wajib. Mereka hanya ikhtilaf tentang cabang-cabang dalam salat. Apakah berbasmalah, dibatasir, atau zahar. Apakah mengangkat tangan sampai bahu atau telinga, dan sejenisnya. Ketiga, tidak membi'ahkan hanya karena beda cara melakukan. Yang mengusap seluruh kepala tidak membi'ahkan yang mengusap sebagian kepala. Demikian juga sebaliknya, selama perbuatan itu masih di bawah dalil yang bersifat umum. Ikhtilaf tidak hanya jadi pada masa generasi khalaf belakangan, kalangan salaf generasi 3 abad pertama Hijriyah.
para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan tabiin juga ikhtilaf dengan masalah-masalah tersebut. Ikhtilaf sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Ini tulisan Arabnya bisa dibaca tapi terpatah-patah. An Abi Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a ila akhirih. Kita langsung ke artinya saja daripada membaca banyak yang salah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, janganlah salah seorang kamu salat asar kecuali di Bani Quraisyah. Sebagian mereka memasuki salat asar di tengah perjalanan. Sebagian mereka berkata, kami tidak akan melaksanakan salat asar hingga kami sampai di Bani Quraisyah. Sebagian mereka berkata, kami melaksanakan salat asar sebelum sampai di Bani Quraisyah. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyalahkan satu pun dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini membuktikan bahwa para sahabat juga ikhtilaf. Sebagian mereka berpendapat bahwa salat asar mesti dilaksanakan di Bani Quraisyah. Sedangkan sebagian lain berpendapat salat asar dilaksanakan ketika waktunya telah tiba, meskipun belum sampai di Bani Quraisyah. Satu kelompok berpegang pada teks, yang lainnya berpegang pada makna teks. Inilah cikal bakal ikhtilaf, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan keduanya karena tidak keluar dari tuntunan sunnah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pun para sahabat mengalami ikhtilaf dalam masalah tertentu. Ikhtilaf sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ketika jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap untuk dikebumikan, pada hari Selasa, jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di tempat tidurnya di dalam rumahnya. Kaum muslimin ikhtilaf dalam hal pemakamannya. Ada yang berpendapat kita makamkan di dalam masjidnya, dalam kurung Masjid Nabawi. Ada yang berpendapat kita makamkan bersama para sahabatnya di pemakaman Baqi. Abu Bakar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari Nabi itu yang meninggal dunia, melainkan ia dimakamkan di mana ia meninggal. Maka kasur tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pun diikat, lalu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digali di bawah kasur itu. Ini membuktikan bahwa para sahabat ikhtilaf baik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup maupun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun kedua ikhtilaf itu diselesaikan dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ijtihad sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ketika mengalami suatu peristiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada bersama para sahabat, maka para sahabat itu berijtihad seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, dua orang sahabat pergi dalam suatu perjalanan, kemudian tiba waktu salat. Mereka tidak memiliki air, lalu mereka berdua bertayamum dengan tanah yang suci. Lalu mereka berdua melaksanakan salat. Kemudian mereka berdua mendapatkan air dan waktu salat masih ada. Salah seorang dari mereka mengulangi salatnya dengan berwudu, sedangkan yang lain tidak mengulangi salatnya. Kemudian mereka berdua datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebutkan peristiwa yang telah mereka alami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada yang tidak mengulangi salatnya, perbuatanmu sesuai dengan sunnah, salatmu sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada yang mengulangi salatnya dengan berwudu, engkau mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud. Ijtihad sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Masyhur dari mazhab Aisyah radhiyallahu anhu, menurutnya wanita yang mengalami istihadah tidak wajib mandi pada setiap salat. Mereka ikhtilaf tentang hukum wajibnya sa'i antara Safa dan Marwah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, para ulama kota mazhab tersebut, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan Abu Thawr, seperti yang telah kami sebutkan, wajib sa'i ini adalah mazhab Aisyah, mazhab Urwah, dan lainnya. Sedangkan Anas bin Malik, Abdullah bin Az-Zubair, dan Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa sa'i itu sunat, tidak wajib. Hasil ijtihad mereka disebut mazhab. Maka makna mazhab makna kata mazhab menurut bahasa adalah mausiqud duhab, tempat pergi. Sedangkan mazhab menurut istilah adalah hukum-hukum syar'i yang bersifat fa'ir dan ijtihadi yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat zanni oleh seorang mujtahid secara khusus. Pengertian mazhab yang lebih sempurna disistematis dengan kaidah-kaidah yang tersusun baru ada pada masa imam-imam mazhab. Para imam mazhab: 1. Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri ini 110 Hijriah. Kedua, An-Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, 150 Hijriah. Abu Amr bin Abdurrahman bin Amr, Imam Al-Auza'i, 157 Hijriah. Keempat,
Abu Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Imam Sufyan As-Sawri 160 Hijriah. Imam Al-Laits bin Sa'ad 175 Hijriah. Malik bin Anas Al-Asbuhi, Imam Malik 179 Hijriah. Imam Sufyan bin Uyainah 198 Hijriah. Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i 204 Hijriah. Kesembilan, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam Hambali 241 Hijriah. Daud bin Ali Al-Asbani Al-Baghdadi, Imam Daud Az-Zahiri 270 Hijriah. Ke-11, Imam Ishaq bin Rahawai 238 Hijriah. Ke-12, Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, Imam Abu Thawr ini 240 Hijriah. Ini kita teruskan besok. Semoga pembacaan ini bermanfaat untuk kita semua. Ini besok kita masih di dalam pembahasan tentang mazhab menyikapi imam mazhab menyikapi perbedaan. Oke, saya cukupkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau membaca yang kurang benar, buku ini sudah sempurna. Yang saya membaca kurang teliti dan kurang sempurna, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.